saya pribadi ya, ketika ada orang yang mau mulai usaha, saya support banget. Kenapa? Buat saya itu nambah aset gitu. Semakin banyak orang yang mau ternak udang, itu buat saya itu lebih menenangkan. Kenapa? Ini udang satu hari ini bakal kekurangan terus gitu loh. Ketika ada banyak orang yang mau ternak, saya bantu supply, harus sampai berhasil gitu. Nama saya Rahmat, biasa dipanggil Agus di sini. Memang nama lengkapnya Rahmat Agus. Iya, saya memulai usaha ini dari 2015 sampai saat ini. Kalau dari saya 2015, berarti sekarang hampir 8 tahunan ya. Tapi kalau usaha dari keluarga ini sendiri dari sekitar 2004. Iya, dulu dari masih dari orang tua. Untuk belajar yang sumber utama sih ya dari sini sudah pada paham ya, baik dari keluarga, ditambah kita juga sekarang bisa searching cari Google juga gitu ya. Ditambah dari pengalaman dari lingkungan juga, karena memang dari lingkungan ini secara ini kan memang basis ya, jadi kita bisa dari teman-teman gitu kan, dari para senior yang di sini gitu. Kalau misalkannya budgetnya bisa cukup memadai, saya juga bertahap ya, nggak langsung punya kolam 100 dari permanen begini enggak, tapi tergantung kita mulainya. Kalau budgetnya memang minim ya kita bisa pakai media terpal, itu kan lebih efisien ya. Dari terpal kita bisa pesen kok langsung ke tukang terpal antara 1 meter 2 meter gitu. Bisa di media tanah juga bisa, cuman kalau dari tanah kan lumayan ya dari segi hamanya juga. Terus nanti kalau kita mau perawatannya iya perawatannya juga belum ya, nanti resikonya bocor, nanti pas mau panen tahu-tahu udah hilang semua tuh ya kan. Nah jadi lebih aman sih kalau untuk yang murah meriah ya dari terpal dulu baru ke bibitan gitu. Terkadang kebanyakan kita kalau memulai usaha pengen cepet-cepet ya bang ya, pengen cepet-cepet hasil, pengen cepet-cepet menikmati. Nah dari udang ini bang, kalau kita starting awal, kita misalkan kayak sekarang nih awal tahun kita mulai, itu mungkin kita baru bisa mulai panen itu pertengahan tahun ya. Jadi lumayan ya kalau misalkan untuk keahlian kita ini. Yang penting ketekunan kita, sabar, karena kan memang ini setiap hari, kadang 2 hari sekali itu harus dikontrol, entah itu dari airnya apakah ada kebocoran apa enggak, pembuangannya gitu, atau ada hama gitu. Yang penting dari sini sih lebih ke tekun ya, tekun, rajin, sama harus bisa ngerawatnya. Untuk jenis secara ininya ada 3 saya, satu yang jenis lobster, ada Meksiko, ada Clarky. Yang kedua Cardinal, yang tadi itu yang kita jenis Redby, Crystal itu yang ekspor, itu yang Mosura. Yang ketiganya itu yang Neo Cardinal, yang jenis cherry, yang abang bilang dari cherry. Ada Diamond, Yellow, Bloody Mary, itu jenis cherry really. Nah, basically itu 3 jenis itu.
Apakah relatif ya Bang ya, apalagi kalau misalkan untuk yang dibudidaya, kalau pemberian itu biasanya 2 hari atau 3 hari sekali gitu. Bahkan kan kalau udang itu sendiri dia cukup dari pembawaan airnya aja sudah bisa makan ya. Tidak dianjurkan untuk berlebihan, karena ketika berlebihan entah itu dari proteinnya, misalkan dari siput yang kali itu, kalau dia berlebihan dia akan berjamur, justru jadi penyakit. Kalau udang lebih baik kekurangan gitu, jadi dihabiskan dulu sedikit-sedikit. Biasa kita kasih kontrol makan itu per 2 atau 3 hari lah, 3 hari. Keuntungan sih kalau kita bilang ya lumayan ya, karena kan saya juga tidak egois juga nih, nggak semua yang saya tani saya pasar saya kirim ya, tetap aja kita juga berbagi ke petani. Ada yang memang itu jalur-jalurnya petani. Kalau secara brutonya sih saya kalau per bulan itu bisa tembus di invoice-nya itu tagihan antara 30 sampai 40. Tapi kan itu saya harus biayain petani, karena udangnya itu bukan punya saya semua, punya saya paling sekitar 50%-nya gitu, 50%-nya dibantu, karena kan kita nggak bisa menutupi order. Untuk rekan-rekan yang mau budidaya udang ya, sebenarnya sih boleh dibilang nggak terlalu muluk-muluk harus bermodal besar gitu. Yang penting kita niat mau usaha gitu ya. Awalnya mungkin ya secara ini paling kita bisa sharing-sharing gitu ya. Nggak semua, kadang kita cari di Google juga nggak semuanya sesuai harapan gitu. Ada yang memang cara-cara kita yang lebih mudah ternyata lebih efisien gitu. Yang penting jangan malu gitu, memulai usahanya gitu ke senior-senior yang sudah ada gitu, kayak silaturahmi ya. Silaturahmi sama yang udah pernah ini budidaya, yang udah berhasil apalagi gitu. Seneng kok kalau saya nih, saya pribadi ya, ketika ada orang yang mau mulai usaha, saya support banget. Kenapa? Buat saya itu nambah aset gitu loh. Semakin banyak orang yang mau ternak udang, itu buat saya itu lebih menenangkan. Kenapa? Ini udang satu hari ini bakal kekurangan terus gitu loh. Ketika ada banyak orang yang mau ternak, saya bantu supply, harus sampai berhasil gitu.